1. Amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya bakteri dan ganggang biru. Perhatikan gambar tentang pembelahan amitosis berikut ini. Yang kedua, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Mitosis terdiri atas 4 fase yang terjadi secara berurutan, yaitu 1. Profase. Memasuki profase kromatin, mengalami kondensasi membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas 2 kromatin yang dihubungkan oleh sebuah sentromer, nukleus, dan membran inti, menghilangkan akhir profase terbentuk spindel. Yang kedua, metafase. Kedua kromatin dalam suatu kromosom sering disebut kromatin kakak beradik. Masing-masing dihubungkan oleh suatu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Yang ketiga, anafase. Kedua kromatin memisahkan diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului oleh pembelahannya sentromer menjadi 2 bagian. Yang terakhir, telofase. Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Terbentuknya membran inti baru, anak inti baru, dan menghilangnya spindel terjadi selama fase ini. Dengan terbentuknya 2 buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk dinding yang baru. Misalnya seperti gambar berikut ini. 3. Meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dalam 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. 1. Meiosis 1. A. Fase profase 1. Pada meiosis profase 1 dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu 1. Profase. Pada tahap ini kromatin berubah menjadi kromosom. Pada beberapa organisme, kromosom tersebut mengandung bentuk-bentuk seperti manik-manik yang mudah menyerap warna dengan kuat. Bentuk seperti manik-manik yang disebut kromomer. Yang kedua, zigoten. Pada tahap ini sentromer membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. 3. Pakiten. Setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatin dengan sentromer yang masing-masing menyatu. Setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatin yang disebut tetra atau bivalen. 4. Diploten. Kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan terbentuk X yang disebut kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah sila. Yang kelima, diakinesis. Di awal diakinesis, kromosom kembali terbentuk transkripsi. Berhenti tetra mulai bergerak ke ekuator, benang spindel mulai menyebar. B. Fase metafase 1. 1. Kromosom homolog tetra bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. 2. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. C. Fase anafase 1. 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetra berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. 2. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. 3. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. D. Fase telofase 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. 2. Nukleotida mulai terbentuk. 3. Terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma
menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah dihaploid. 2. Meiosis 2. 1. Fase profase 2. 1. Membran nukleus mulai menghilang kembali. 2. Sentromer membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang pindel yang memancar dari kedua sentriol. 2. Fase metafase 2. 1. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatin tertarik ke bidang ekuator. 2. Terbentuk benang-benang sepindel, salah satu ujung melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor dan ujung kutub pembelahan yang berlawanan. 3. Fase anafase 2. 1. Spindel menarik kromatin menuju kutub pembelahan yang berlawanan. 2. Kromatin bergerak menuju kutub berbeda. 3. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekat. 4. Fase telofase 2. 1. Kromatin di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. 2. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. 3. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. 4. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Supaya Anda lebih memahaminya, Anda bisa melihat gambar berikut ini. Untuk lebih jelas, perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis dapat dilihat pada tabel berikut ini.